Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul materi memaknai ketaatan, memaksimalkan potensi dan etos kerja. Adapun fokus materi kita pada kesempatan kali ini lebih memfokuskan pada memaksimalkan potensi. Ananda sekalian, mari kita terlebih dahulu membaca surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Artinya, dan kami telah turunkan kepada kamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Ananda sekalian, adapun isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi. Kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil. Kandungan yang kedua, Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terpelihara dengan baik hingga akhir zaman. Kandungan yang ketiga, perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran. Kandungan yang keempat, setiap umat diberikan syariat dan diperintahkan untuk menaati dan mengamalkannya. Yang kelima, perintah menggunakan akal dan segala potensi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi umat yang unggul, kompetitif, dan maju. Yang keenam, perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kandungan yang terakhir, peringatan bahwa manusia akan dikembalikan kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amalnya. Itulah isi kandungan dari
Surat Al-Maidah ayat 48. Adapun pengertian kompetisi dan kebaikan, kata kompetisi menurut KBBI artinya persaingan. Kebaikan artinya sifat baik, perbuatan baik, sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Kata kebaikan menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai amal soleh. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetisi dalam kebaikan adalah melakukan persaingan untuk melakukan kebaikan atau amal soleh. Di samping dalil surat Al-Maidah ayat 48, ada hadis Nabi yang perlu kita pelajari dan kita pahami tentang berkompetisi dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanan ka qita'il lailil muzlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal soleh sebelum kedatangan fitnah atau ujian yang seperti malam yang gelap gulita. Seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman atau mukmin, namun di sore harinya menjadi kafir. Dan orang yang di sore hari dalam keadaan beriman, namun di pagi hari menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan perhiasan dunia. Apa yang dapat kita ambil dari hadis yang barusan kita baca? Isi kandungan hadis ini dikelompokkan menjadi 3. Pertama, perintah untuk bersegera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Yang kedua, informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan, seperti gelapnya malam tanpa pelita yang membuat manusia mudah tersesat. Yang ketiga, keimanan manusia bersifat fluktuatif, maksudnya pasang surut, atau bisa dikatakan tidak stabil, terkadang kuat dan terkadang melemah, sehingga akhirat terlupakan akibat cinta pada perhiasan dunia. Itulah isi kandungan dari hadis. Ananda sekalian, adapun kriteria perbuatan baik atau amal soleh, pertama, perbuatan itu niatnya yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kriterianya benar dan jujur dalam pelaksanaannya. Adapun kriteria yang ketiga, bertujuan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam perbuatan baik atau amal soleh. Pertama, perbuatan baik dan amal soleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, perbuatan baik dan amal soleh yang berkaitan dengan diri sendiri. Yang ketiga, perbuatan baik dan amal soleh yang berkaitan dengan sesama manusia. Yang terakhir, perbuatan baik dan amal soleh yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Inilah 4 komponen yang berkaitan dengan penerapan perbuatan baik atau amal soleh. Ananda sekalian, ada keuntungan berbuat baik atau beramal soleh. Pertama, dapat kita lihat apa keuntungan yang kita peroleh. Dianugerahi kehidupan yang baik, memiliki kasih dan rasa sayang.
Keuntungan kedua, memperoleh pahala yang besar. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di muka bumi dan memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, keuntungan yang kita memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi dan memperoleh rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Keuntungan yang kelima, memperoleh tempat yang baik di akhirat. Yang keenam, memperoleh petunjuk dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan yang kita peroleh atau kita dapatkan ketika kita menerapkan perbuatan baik atau beramal soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun contoh perilaku menampilkan kompetisi dalam kebaikan. Dalam hal ini ada 4 yang Bapak sediakan. Yang pertama, contoh perilaku yang menampilkan kompetisi dalam kebaikan memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan fisik. Adapun perilaku yang kedua, mampu menjadi model atau uswah, inovator, pemberi inspirasi, transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan. Yang ketiga, contoh perilaku menampilkan kompetisi dalam kebaikan, mampu mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir, selalu berkata yang baik, mengandung hikmah, dan menyenangkan perasaan orang lain. Itulah materi kita tentang kompetisi kebaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.